Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KSWI semua, jumpa lagi di kajian pekan rutin KSWI dengan saya Nera. Hari ini kita akan membahas topik seputar remaja dengan sudut pandang Islam pastinya. Oke, sebelum kita masuk dalam pembahasan, jangan lupa Sobat Solihah semua, siapkan catatan dan alat tulis ya, karena ilmu itu diikat dengan tulisan. Nah, pada hari ini sesuai judul di slide, kita akan membahas tentang bunuh diri. Wah, kok jadi ngeri ya? Ya, akhir-akhir ini kasus bunuh diri itu sering kita dengar, entah itu dari TV atau ketika kita itu lagi scroll-scroll dan nemu postingan di media sosial. Dan bahkan setiap tahun angka bunuh diri itu terus meningkat. Nah, sebenarnya apa ya yang menyebabkan bunuh diri? Terus fakta yang terjadi di sekitar para remaja apa? Yuk kita ulik satu persatu. Kasus bunuh diri kembali terjadi. Tidak lolos ujian masuk perguruan tinggi negeri atau PTN menjadi sebab kejadian tersebut. Selain itu juga, perlakuan sang pacar yang kasar dan manipulatif juga merupakan alasan untuk bunuh diri. Sender atau pengirim menceritakan melalui akun Twitter @utbkfest bahwa adik dari temannya ini memiliki nazar ketika hendak mengikuti ujian masuk di sebuah PTN. Nazarnya adalah ketika dia lolos, dirinya akan memberikan santunan kepada anak yatim. Ketika tidak lolos, ia bernazar ingin bunuh diri. Wah, jadi ngeri ya nazarnya. Nah, saat mengetahui bahwa ia tidak lolos, ia pun mengatakan kepada kakaknya bahwa ia harus memenuhi nazarnya. Setelah mengatakan hal tersebut, ia lalu menghilang. Nah, sang kakak ini tidak bisa mencari keberadaan adiknya karena sedang bekerja. Warganet jadi heboh dong mengomentari tweet tersebut. Ada yang menyesalkan, tidak sedikit pula yang miris dengan kejadian ini. Lalu beberapa jam setelah tweet tersebut diunggah, pengirim tweet tadi itu mengunggah kembali lanjutan ceritanya. Ia mengungkapkan bahwa adik dari temannya ini telah meninggal dunia setelah meminum semua obat dari psikiater. Adik dari temannya ini juga overdosis alkohol. Memang sudah sakit ternyata ya sobat. Kasus bunuh diri di negeri ini bukan kali ini saja terjadi loh sob. Tren kasus ini bahkan meningkat dari tahun ke tahun. Penyebabnya pun juga berbagai macam. Dari sekian banyak kasus, ada yang disebabkan karena putus asa, gagal ujian, tidak mampu membayar biaya sekolah, perundungan, bahkan sampai putus cinta itu menjadi faktor penyebab meningkatnya kasus bunuh diri di kalangan remaja. Kondisi remaja yang tidak stabil, terus juga kejiwaan yang mudah rapuh, dan lingkungan pergaulan yang serba bebas membuat remaja berpikiran pendek. Nah, pada usia remaja dengan tingkat pengendalian emosi yang belum stabil, remaja mudah merasa insecure dan mengalami inferiority kompleks yang parah. Nah, di sisi lain, mudah bagi kita itu menemukan remaja yang berkarakter emosional, mudah marah, terus juga mudah mengeluarkan sumpah serapah, berkata-kata kotor ke teman sebayanya, bahkan tidak segan melakukan tindakan kriminal, seolah tanpa rasa takut. Bahkan dalam beberapa kasus, mereka bangga dan merasa berani ya saat mampu melakukan kriminalitas. Nah, jika kondisinya sudah seperti ini, ya pantas saja mereka mudah mengambil keputusan tanpa berpikir panjang. Alhasil, bunuh diri menjadi jalan pintas untuk mengakhiri masalah hidup. Benar-benar miris ya, sob. Kondisi ini bukan semata karena aspek pribadi yang rapuh dan lingkungan pergaulan yang toksik loh sobat. Kalau kita diskusikan lebih luas lagi, kondisi ini bahkan dipengaruhi oleh sistem kehidupan yang sedang berjalan saat ini. Wah, kok bisa ya?
Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan sistemis, mari kita bahas terlebih dahulu masalah media ini sob. Tidak dipungkiri juga, media sosial ternyata juga berperan besar dalam membentuk kecenderungan remaja, mulai dari game daring, film, termasuk tekanan virtual karena mengejar popularitas, membuat remaja ini mudah putus asa dan mengalami gangguan mental. Di sisi lain, sulitnya remaja menyaring informasi membuat mereka rentan terpapar informasi negatif. Contoh nih, kayak tren diagnosis diri sendiri atau self-diagnosis yang belakangan kerap muncul karena salah menerjemahkan pembahasan psikologis di dunia maya. Hanya dengan membaca meme dan pesan singkat, remaja dengan mudah berimajinasi sedang mengalami tekanan mental. Padahal kondisi yang sedang ia alami belum tentu terkategori sakit mental. Jadilah diagnosis negatif tegak dengan sendirinya. Parahnya lagi, ada yang sampai menciptakan imajinasi sendiri seolah-olah dia sedang tertekan agar orang-orang terdekat dia memberikan perhatian. Parah ya, padahal memang lagi ingin diberi perhatian saja. Ya, meskipun demikian, memang ada yang level sakit mentalnya itu sudah parah dan butuh tindakan tenaga profesional. Nah, kalau ini nih harus mendapat penanganan sesegera mungkin. Kita kembali ke masalah media. Jadi, media sosial itu adalah bagian paling terdekat dengan kehidupan remaja saat ini. Dari media, mereka bisa meniru dan mengadopsi segala bentuk gaya hidup, termasuk tren bunuh diri ini. Di dunia maya, remaja mudah mengakses konten-konten sejenis ini. Saat tekanan ada, mudah bagi mereka itu mempraktikkan bunuh diri. Mulai minum obat hingga overdosis, menenggak racun, meminum homer, hingga gantung diri. Lalu, apa faktor dorongan ketika seseorang itu ingin bunuh diri? Yang pertama, bisa jadi karena pengen banget gak ngerasain sakit lagi. Terus yang kedua, biar orang lain itu menyesal atas dirinya sendiri. Yang ketiga, masalah yang menurut dia berat banget bisa terselesaikan dengan cepat dan instan. Wah, jadi miris ya sob. Itu semua mereka adaptasi dari konten yang ada di dunia maya loh. Walhasil, media jelas berpengaruh besar dalam membentuk mental dan emosional remaja. Makanya tidak sedikit orang tua itu membatasi pemakaian gawai ke remaja. Namun tetap saja usaha orang tua ini kerap menemui jalan buntu. Sistem hidup yang berjalan saat inilah loh penyebabnya sobat. Kali ini pembahasannya agak berat nih sob, yaitu membahas sistem hidup. Akan tetapi sobat, ini loh justru poin pentingnya. Apa sih sistem sekuler itu? Nah, jadi sistem sekuler itu maksudnya adalah sistem yang dimana memisahkan agama dari kehidupan. Manusia dalam sistem ini jadi menjauhkan peran agama dalam mengatur kehidupan. Mereka tumbuh dan menjalani hidup tanpa menjadikan agama sebagai tuntunan. Jadi terbayangkan bagaimana remaja pada usia dengan kematangan emosi yang tidak stabil menjalani hidup jauh dari tuntunan agama. Agama hanya hadir saat di masjid saja. Nah, padahal kan dalam Islam itu manusia wajib menjadikan syariat sebagai tuntunan. Nah, sistem sekuler ini juga mengadopsi paham kebebasan. Semua bebas berperilaku, bebas mengadopsi nilai tertentu yang penting bahagia dan menyenangkan. Persepsi inilah yang berkembang di kalangan remaja. Pemahaman agama yang rapuh plus gempuran budaya barat yang serba bebas membuat remaja kita itu berada dalam kondisi terancam. Nah, dengan begitu, tanpa memahami agama, remaja mudah mengalami tekanan. Sedikit ada masalah, bawaannya ingin bunuh diri saja.
Ini bukan berarti tidak berempati loh sobat. Remaja memang butuh bimbingan bukan hanya dalam proses konseling dan sejenisnya, tetapi juga dari sistem sehat dan menyehatkan remaja. Nah, sobat KSWI semua, Islam memberikan tuntunan bagi manusia dalam menjalani hidup yang sehat. Islam mengajarkan bahwa tujuan hidup manusia semata untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Hal ini menuntut manusia untuk senantiasa mengikatkan seluruh perbuatannya sesuai syariat. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ya, itu artinya Allah menciptakan kita agar kita tunduk dan taat pada Allah. Itu tujuan kita hidup di dunia, yaitu beribadah kepada Allah. Makanya tidak akan lagi kita temui manusia yang taat syariat akan bingung menjalani hidup, apalagi kehilangan arah. Nah, salah satu sebab remaja mudah memutuskan bunuh diri ini ya karena bingung menjalani hidupnya, seolah-olah dia merasa satu-satunya jalan menuju kesuksesan adalah lolos PTN misalnya. Nah, selain itu juga kita sebagai remaja harus tahu betul tentang tujuan hidup kita. Ya, pemahaman kita tentang rezeki juga harus direvisi lagi ya. Muhammad Ismail dalam kitab Fiqhul Islam menyatakan bahwa yang namanya rezeki itu tidak identik dengan hak milik, sebab rezeki adalah pemberian. Kalau rezeki itu bermakna sebagai pemberian, lalu siapa yang ngasih? Bagi kita sebagai seorang muslim, tentu yakin banget bahwa yang ngasih itu Allah. Nah, itu artinya sebab datangnya rezeki adalah Allah SWT. Sedangkan yang namanya bekerja, berusaha, belajar, dan lain-lain hanyalah wasilah alias perantara datangnya rezeki. Jadi sampai sini paham ya sob, bahwa kalau pemahaman kita tentang rezeki itu nggak benar, ya akan mengakibatkan muncul perilaku atau penyikapan yang nggak benar juga. Nah, jadi balik lagi sob, hal utama dan penting dilakukan saat ini adalah merevisi tujuan hidup kaum remaja. Selain itu juga menciptakan sistem kondusif dan sehat untuk mereka. Dalam Islam, bunuh diri termasuk dosa besar bagi pelakunya. Bahkan dengan tegas dinyatakan bahwa pelaku bunuh diri akan masuk ke dalam neraka. Dalam firman-Nya, Allah SWT tegas melarang orang bunuh diri, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu, dan barang siapa kesalahan demikian dengan hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 29-30. Nah, firman Allah SWT tersebut jelas menunjukkan bahwa Islam melarang bunuh diri dengan alasan apapun, dan Allah SWT langsung memberikan jawaban bahwa orang yang bunuh diri ini tempatnya adalah di neraka. Untuk itu, karena hidup adalah rangkaian masalah, maka apapun masalah kita, seberat apapun masalah kita, ya kita harus dicarikan solusinya, bukan diselesaikan dengan cara bunuh diri. Jadi sob, agar kita nggak terjerumus dalam kubangan dosa, maka mesti kita bangun benteng pertahanan. Mesti kita harus kuatkan iman dan mengenal Islam agar kita itu tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan, termasuk ketika kita itu ingin mencari sebuah solusi. Karena itu, selalu terapkan prinsip 3M protokol keimanan, menumbuhkan rasa takut kepada Allah SWT, menjaga diri dari pergaulan yang menyesatkan, dan mengenal Islam lebih dalam. Oleh karena itu, untuk sobat-sobat solihah semua,
agar kita tahu dan paham perilaku apa saja yang dibenci Allah dan Rasul, agar keimanan kita terjaga dan tak mudah goyah oleh godaan maksiat. Yuk ikut kajian. Insya Allah dengan kita mengikuti kajian, kita tidak lagi bingung dengan tujuan hidup kita. Tidak hanya mengaji, membaca Al-Quran saja, tapi juga mengenal Islam lebih dalam. Jadi, pahami agamamu dan banggalah berislam kafah. Baik, materi hari ini yang saya sampaikan telah selesai. Saya sebagai pemantik materi mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada sobat-sobat solihah semua yang telah mendengarkan podcast ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini akan membuat kita terus taat kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Kuat Sri Rahayu, asalnya dari Pringapus. Benarkah orang yang meninggal bunuh diri, arwahnya itu gentayangan dan jadi ruh penasaran, Kak? Mohon jawabannya. Kami tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian masyarakat masih percaya bahwa ruh atau arwah yang meninggal karena bunuh diri itu bergentayangan. Pasalnya, kematian dengan cara bunuh diri ini dinilai tak wajar karena pelakunya nekat mengakhiri hidup melalui berbagai tindakan di luar kehendak Allah. Namun dalam Islam, persepsi seperti itu salah, karena setelah orang itu meninggal, entah itu dibunuh atau bunuh diri, ruh orang yang meninggal tersebut urusannya dengan alam barzah dan malaikat mungkar nakir. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak boleh mempercayai arwah orang yang meninggal bunuh diri itu akan bergentayangan. Dan ruh yang dianggap arwah orang meninggal itu wujud dari setan yang bisa menjelma apa saja, termasuk menjelma jadi orang yang meninggal karena bunuh diri. Jadi kesimpulannya, tidak ada ruh orang meninggal itu gentayangan. Itu hanya setan yang bisa menjelma jadi apa saja agar bisa menjerumuskan orang-orang untuk membuat keimanan seseorang melemah. Ruh orang mati punya urusan dengan Allah di alam barzah. Sekali lagi ya. Assalamualaikum Kak, nama saya Febri, asal dari Berkas Kidul. Saya mau bertanya, bagaimana hukum bunuh diri dengan menggunakan nazar tersebut Kak? Terima kasih, kami tunggu jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hukum bunuh diri dengan dalih melakukan nazar itu tetap tidak boleh dilakukan ya. Karena yang pertama, bunuh diri dalam Islam dengan alasan apapun itu dosa besar sehingga tidak boleh dilakukan. Yuk kita lihat Quran surat An-Nisa ayat 29-30. Nah, yang kedua, nazar itu artinya mewajibkan kepada diri sendiri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud mengagungkan serta mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau nazarnya itu mengarah pada taat kepada Allah, ya maka dilaksanakan. Namun jika nazarnya itu merujuk pada kemaksiatan, maka jangan dilaksanakan. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari Aisyah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, hendaklah ia melaksanakannya. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat, maka janganlah nazar itu dilaksanakannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.